Halo, selamat datang ke Bali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu kita akan bedah model pendidikan yang menurut saya cukup komprehensif dari SMP Negeri 2 Kandangan. Kita bakal lihat gimana sih mereka membangun sebuah sistem pendidikan yang utuh dari 3 pilar utama. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh renungkan pertanyaan ini sebentar. Kalau kita ngomongin masa depan, apa sih yang sebenarnya bikin seorang siswa itu benar-benar siap? Apa nilai rapor yang bagus aja udah cukup? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pondasi dari seluruh obrolan kita hari ini. Untuk ngegambarin model pendidikan di sekolah ini, kita bisa pakai analogi yang sederhana banget. Bayangin aja sebuah kursi berkaki 3. Kita semua tahu kan, kalau satu aja kakinya patah atau nggak ada, kursinya pasti langsung jatuh, nggak stabil. Nah, sama persis kayak pendidikan di sini, butuh 3 penopang yang sama-sama kuat. Dan inilah ketiga kaki penopang itu, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 3 pilar ini jadi fondasi dari semua kurikulum di sekolah ini. Masing-masing punya peran yang beda, tapi saling melengkapi buat menciptakan keseimbangan. Yuk kita kupas satu persatu, mulai dari pilar yang pertama, intrakurikuler. Ini mungkin bagian yang paling kita kenal ya. Soalnya inilah yang biasanya kita sebut sebagai sekolah dalam artian yang paling tradisional. Jadi, gampangnya, intrakurikuler itu ya semua kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Fokusnya udah jelas, ngasah kemampuan literasi, numerasi, dan yang pasti penguasaan materi-materi pelajaran inti. Inilah fondasi pengetahuan akademik buat para siswa. Nah, yang menarik dari pilar pertama ini adalah sistem penilaiannya yang rapi banget. Coba kita lihat alurnya. Semua itu dimulai dari skala yang paling kecil, yaitu tes per unit atau ASLM, buat memastikan setiap konsep dasar itu benar-benar dikuasai sebelum lanjut. Setelah itu, ada ujian tengah semester atau ASTS buat ngecek progresnya sejauh mana. Di akhir tahun ada AAT yang jadi penentu kenaikan kelas. Dan puncaknya, buat kelas 9 ada USP dan TKA. Ini bukan cuma buat nentuin lulus atau enggak, tapi juga buat memetakan seluruh kemampuan siswa secara komprehensif. Jadi, dari A sampai Z semuanya terukur secara formal. Oke, sekarang kita pindah ke kaki kursi yang kedua, kegiatan kokurikuler. Nah, disinilah konsep sekolah mulai bergeser. Dari yang tadinya cuma ujian di atas kertas, sekarang kita masuk ke penerapan ilmu di dunia nyata. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Kalau pilar pertama tadi kan ukurannya adalah tes tertulis. Nah, pilar kedua ini sama sekali nggak ada tes tertulis. Penilaiannya itu sifatnya otentik, artinya dinilai langsung dari hasil karya atau proyek yang mereka buat. Jadi bukan lagi soal hafal jawaban, tapi soal bisa ngerjain sesuatu yang nyata. Ini perubahan yang fundamental banget. Terus tujuannya apa sih proyek-proyek ini? Jawabannya buat ngebangun karakter. Sekolah ini udah nentuin ada 8 dimensi karakter yang mau mereka bentuk di setiap lulusannya. Mulai dari keimanan, kemandirian, sampai jiwa kepemimpinan. Semua ini diasah lewat proyek-proyek nyata, bukan cuma dihafal dari buku pelajaran. Lantas, gimana cara ngukur pertumbuhan karakter? Pastinya bukan pakai angka 1-100. Penilaiannya itu kualitatif, pakai deskripsi kayak yang kita lihat di sini. Di rapor proyek mereka, nanti akan kelihatan perjalanan seorang siswa. Mungkin awalnya masih di level mulai berkembang, tapi seiring waktu bisa naik sampai sangat berkembang. Jadi, yang dihargai itu proses dan perkembangannya, bukan cuma nilai akhirnya. Akhirnya, kita sampai di kaki kursi yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Bisa dibilang, ini adalah ruang bebas buat para siswa. Tempat mereka bisa mengejar hobi, nemuin bakat-bakat terpendam, dan tumbuh sebagai individu di luar jam pelajaran formal. Pilihan yang ditawarkan juga macam-macam banget ya. Ada olahraga, seni, kegiatan keagamaan, sampai kelompok ilmiah remaja. Hampir semuanya ini sifatnya sukarela. Jadi siswa benar-benar bebas milih sesuai apa yang mereka suka. Kecuali pramuka, yang memang diwajibkan untuk semua. Kalau soal penilaian, di pilar ketiga ini simple banget, nggak ada ujian yang ribet. Pembina klubnya cuma ngelihat dari partisipasi dan kedisiplinan aja. Fokusnya emang bukan ke prestasi, tapi lebih ke keterlibatan dan kemauan siswa buat mengembangkan diri. Oke, kita udah ngebahas 3 pilar ini satu-satu. Tapi bagian yang paling penting justru sekarang, gimana caranya 3 hal yang kelihatannya beda ini bisa nyambung dan bekerja bareng sebagai satu sistem yang utuh. Tabel ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Coba kita lihat beberapa poin kuncinya. Di baris landasan, kelihatan kan bedanya? Intrakurikuler dasarnya kurikulum, kokurikuler dasarnya profil lulusan yang tadi kita bahas, dan ekstrakurikuler ya dasarnya minat siswa.
Begitu juga di baris evaluasi, metodenya beda-beda banget. Tapi coba deh sekarang fokus ke baris partisipasi. Nah, ini dia kuncinya. Dua pilar pertama, yaitu akademik dan karakter, itu dua-duanya sifatnya wajib. Kutipan ini kayaknya nangkep seluruh filosofi di balik model pendidikan ini. Inilah alasan kenapa mereka repot-repot membangun sistem seperti ini. Buat mereka, kecerdasan akademik itu nggak akan ada artinya kalau nggak diimbangi sama karakter yang kuat dan matang. Jadi, poin utamanya adalah ini. Di sekolah ini, jadi anak pinter dan jadi anak baik itu bukan dua hal yang terpisah. Keduanya itu satu paket, saling melengkapi. Dan yang paling penting, dua-duanya jadi syarat wajib untuk bisa lulus. Kamu nggak bisa cuma pilih salah satu. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup besar setelah melihat gimana model ini secara sadar menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan pengembangan minat pribadi. Kira-kira apakah pendekatan seperti ini yang akan menjadi masa depan dunia pendidikan kita? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.